Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Pemirsa TVMU, senang sekali kami kembali hadir menjumpai Anda dalam program berita dan analisa. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan sejumlah informasi cerdas dan mencerahkan hanya untuk Anda. Di mana kali ini kami akan menyajikan informasi terkait hasil sidang paripurna yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan kami juga akan lengkapi dengan informasi terkait prosesi pelaksanaan ibadah haji langsung dari Tanah Suci. Bersama saya Ihsan Marsyamailah, kita ikuti berita dan analisa selengkapnya. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menegaskan telah mempersiapkan sejumlah opsi terkait keputusan yang diambil parlemen dalam pengesahan rancangan undang-undang pemilu kepala daerah. Terhitung sejak wacana pemilihan kepala daerah dipilih kembali oleh DPRD yang diusulkan oleh pemerintah lewat rancangan undang-undang pilkada, polemik pro dan kontra dalam perumusan undang-undang ini terus terjadi hingga sidang paripurna digelar kemarin. Dalam hal ini sejumlah fraksi berbeda pendapat akan wacana pilkada yang dipilih secara langsung dan pilkada melalui DPRD. Sedikitnya 3 fraksi yang terdiri dari PDIP, PKB, Hanura, dan Demokrat menolak pemilu kepala daerah dipilih melalui DPRD. Sementara sejumlah fraksi lainnya seperti Gerindra, PKS, P3, Golkar, dan PAN sepakat dengan wacana pilkada dipilih DPRD dengan dalih dapat meminimalisir pelanggaran dan kecurangan seperti dalam prosesi pemilihan umum secara langsung. Aksi pro dan kontra oleh sejumlah fraksi di parlemen ditanggapi santai pemerintah dan menilai usulan yang disampaikan melalui rancangan undang-undang pilkada ini sudah melalui proses pengkajian yang matang. Untuk itu pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegaskan sudah mempersiapkan sejumlah opsi jika RUU pilkada ini disahkan dengan sejumlah rekomendasi yang disepakati parlemen. Ini kan sudah 3 tahun kita ajukan, bukan sekarang. Sudah melalui perdebatan yang panjang, berulang-ulang ya. Nah, di 2015 ini ada 204 pilkada. Kan menunggu ini, sistem apa yang mau dipakai? Karena itu pemerintah menyiapkan 2 opsi itu dengan segala perbaikannya. Kalau langsung kita juga dengan catatan 10 perbaikan. Kalau tidak langsung juga tidak seperti Orde Baru dulu. Artinya begitu saja dipilih, nah, tapi kita tidak seperti itu. Kita minta uji publik harus ada, penyampaian aspirasi masyarakat harus ada, pemilihan harus terbuka, harus dikawal oleh aparat penegak hukum sehingga tidak ada money politik terhadap DPRD gitu. Dan dibentuk tim khusus pengawas untuk ini gitu. Nah, ini perbaikan-perbaikan yang kita tawarkan. Kalau dari 2 opsi itu nanti terpilih salah satu apapun, kita sudah membuat rancangan perbaikan. Terkait keputusan yang ditetapkan dalam sidang paripurna diharapkan menjadi wujud implementasi rancangan undang-undang pilkada ini diusulkan, yakni sebagai untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu di tanah air. Ihsan Marsha, Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Jakarta. Sebagai opsi ketiga di antara opsi pemilihan secara langsung dan opsi pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, fraksi Partai Demokrat menawarkan 10 rekomendasi perbaikan dalam pengesahan rancangan undang-undang pilkada. Berikut informasinya untuk Anda. Sesuai dengan Undang-Undang MD3 dan Peraturan Tata Tertib, jika tidak terjadi kesepahaman, fraksi Partai Demokrat lebih memilih voting dengan masyarakat. Adanya perbedaan dari ketiga opsi pilkada diantaranya pemilihan paket dan tidak paket, 1 putaran, 2 putaran, dan pemilihan langsung tidak langsung. Setelah komunikasi langsung dengan masyarakat, fraksi Partai Demokrat menghendaki opsi yang ketiga, yaitu pilkada dilaksanakan secara langsung dengan 10 perbaikan, di mana perbaikan tersebut diharapkan masuk dalam undang-undang pilkada. Kita menginginkan opsi yang ketiga. Opsi yang ketiga itu sesuai dengan komunikasi kita kepada masyarakat, yaitu pilkada dapat dilaksanakan secara langsung dengan 10 perbaikan, di mana perbaikan ini harus masuk di dalam undang-undang, sehingga tidak hanya dalam catatan, tapi harus masuk di dalam pasal-pasal undang-undang. Yang ingin kami sebutkan, persyaratan tersebut adalah pertama kali uji publik atas integritas dan kompetensi calon. Yang kedua, efisiensi biaya penyelenggaraan pilkada. Walaupun dari kriteria dan perbaikan tersebut sudah masuk pada pasal-pasal, fraksi Partai Demokrat hanya fokus beberapa kriteria.
misalnya uji publik atas integritas dan kompetensi calon, Demokrat benar-benar melaksanakan uji publik, integritas, dan kompetensi calon yang disampaikan pada masyarakat. Rizky Nurul Ilmi Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Persatuan Perawat Nasional Indonesia menyambut gembira keputusan Dewan Perwakilan Rakyat yang mengesahkan rancangan Undang-Undang Keperawatan. Pengesahan ini disampaikan dalam sidang paripurna DPR RI yang digelar Kamis 25 September kemarin. Berikut informasinya untuk Anda. Setelah mengalami penundaan dalam beberapa periode pergantian anggota DPR RI, akhirnya rancangan undang-undang yang menjadi payung hukum profesi keperawatan di tanah air resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso diawali dengan pembacaan pembahasan rancangan undang-undang yang disampaikan Ketua Komisi 9 Ripka Ciptaning. Hingga akhirnya seluruh peserta menyetujui rancangan undang-undang keperawatan menjadi undang-undang. Dengan disahkannya undang-undang ini tentunya menjadi jawaban atas penantian para perawat yang sejak beberapa tahun terakhir menuntut parlemen untuk memberikan kepastian hukum atas profesi keperawatan di Indonesia. Pengesahan rancangan undang-undang ini juga mendapat sambutan yang luar biasa dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI. Sambutan beserta ucapan syukur disampaikan oleh Ketua Umum PPNI, Dewi Irawati, saat hadir dalam rapat paripurna DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara II, Senayan. Untuk itu tidak ada kata lain, kami puji syukur luar biasa untuk kami sampaikan atas izin Allah semuanya dapat berjalan dengan lancar. Kita semua menyaksikan pada hari ini di ruang sidang tidak satu pun penolakan. Bahwa ada penolakan hanya sekedar bersifat administrasi karena yang bersangkutan tidak mendapatkan kopi draft undang-undang. Tapi 100% kalau saya katakan mendukung undang-undang ini karena sesungguhnya lah undang-undang ini diperlukan tidak saja untuk perawat tetapi karya keperawatan Indonesia untuk bangsa Indonesia dan juga untuk nama bangsa Indonesia di dunia. Sekali lagi syukur Allah. Dengan disahkannya Undang-Undang Keperawatan ini, DPR juga mengharapkan profesi perawat sebagai komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, di dalam menjalankan tugasnya mendapatkan ketenangan dan perlindungan hukum. Iksan Marsa Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Jakarta. Setelah 8 tahun dibahas, akhirnya rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal resmi disahkan dalam sidang paripurna DPR RI. Wakil Ketua Komisi 8 sekaligus Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang JPH Ledia Hanifa Amalia menyampaikan laporan hasil rapat kerja dengan pemerintah pada 19 September lalu. Setelah disahkan, pemerintah bertanggung jawab menerbitkan 8 peraturan pemerintah dan 2 peraturan menteri. Dari seluruh fraksi menyatakan kesetujuannya pada RUU JPH tanpa adanya catatan apapun. Undang-Undang Jaminan Produk Halal pun resmi disahkan oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Fraksi PKB, 7. Fraksi Gerindra, 7. Fraksi Partai Hanura, setuju. Seluruhnya saja apakah disetujui? Baik, terima kasih. Pemerintah akan berkonsentrasi pada penyiapan implementasi Undang-Undang JPH dalam jangka waktu 5 tahun. Kemudian seluruh produk halal Indonesia akan diperjelas dengan label halal. Majelis Ulama Indonesia dengan LPPOM masih bertanggung jawab sebagai penyelenggara jaminan halal di masyarakat. Sekitar Oktober 2019, pemerintah akan melakukan gerakan halal di mana seluruh produk beredar wajib memiliki sertifikat halal. Rizky Nurul Ilmi Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, setelah ini kami akan menyajikan informasi terkait penghargaan yang diberikan kepada 14 perusahaan swasta oleh Ombudsman. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam berita dan analisa. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam berita dan analisa. Latofi School of CSR bersama Ombudsman Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada 14 perusahaan swasta dengan CSR terbaik. Berikut informasinya untuk Anda.
Corporate Social Responsibility atau CSR wajib dijalankan oleh seluruh perusahaan berdasarkan peraturan pemerintah. Pengawasan terhadap perusahaan penting dilakukan, mengingat CSR dapat membantu pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat baik pendidikan, ekonomi, dan sosial. Dalam proses pengawasan itu, Ombudsman Republik Indonesia melihat adanya potensi beberapa perusahaan swasta yang berkontribusi di masyarakat sekitar. Pemberian penghargaan dipilih untuk memberikan apresiasi perusahaan yang telah berhasil menjalankan CSR. Perusahaan yang mendapatkan peringkat emas yakni PT Bukit Asam, peringkat kedua PT Bank Rakyat Indonesia, dan PT Bank Mandiri. Berdasarkan penjelasan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Danang Girindrawardana, bahwa acara ini menjadi mentor dan pemicu untuk memberi kesadaran bagi perusahaan di wilayah BUMN agar bisa dilanjutkan karena merupakan kewajiban perusahaan. Kami harap sih CSR itu harus terus dilanjutkan. Tidak ada yang tidak, itu sudah bukan filantropi lagi, tetapi sudah menjadi satu kewajiban. Karena perusahaan BUMN atau swasta ada di tengah masyarakat dan kewajiban mereka untuk membantu masyarakat sekitar. Ini harus terus dipertahankan. Acara penghargaan semacam ini juga diharapkan memicu perusahaan di BUMN dan swasta lainnya bisa lebih terbuka dalam sistem CSR mereka. Arina Nurohmah, Eko Bayu Rianto memberitakan dari Jakarta. Banyaknya perusahaan menjalankan kewajiban dalam pelaksanaan CSR di masyarakat, maka pemerintah perlu melakukan pengawasan intensif melalui lembaga resmi pengawasan CSR. Karena sejauh ini masih belum ada lembaga resmi yang mengawasi CSR di perusahaan BUMN maupun BUMD. Pengawasan terhadap Corporate Social Responsibility atau CSR perlu dilakukan bagi semua perusahaan, baik BUMN maupun non-BUMN. Hal ini untuk memberikan kepedulian terhadap nasib masyarakat sekitar perusahaan agar posisi mereka tidak tergeser. Untuk merespon hal ini, pemerintah dan lembaga pengawasan CSR terus memantau dan memeriksa secara kondusif terhadap perusahaan-perusahaan swasta. Seperti pengecekan program CSR dan laporan secara berkala. Seperti yang dijelaskan oleh Latofi selaku Ketua Nasional Forum CSR Kesejahteraan Sosial. Terungkap masih belum ada instrumen pengawasan yang resmi mengawasi perusahaan BUMN dan BUMD. Untuk itu adanya forum apresiasi bisa memicu terbentuknya lembaga pengawasan CSR. Program kemitraan dan bina lingkungan atau CSR itu harus diawasi. Nah, selama ini tidak ada instrumen yang mengawasinya. Nah, oleh karena itu kami menggandeng Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang bisa mengawasi BUMN, BUMD, kementerian, pemerintah daerah untuk ikut di dalam kegiatan ini. Jadi itu kenapa kami melakukan ini. Jadi semua agar bisa terjadi transparansi di dalam pengelolaan program kemitraan dan bina lingkungan itu sendiri. CSR perusahaan penting adanya agar perusahaan tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi harus bisa memberi solusi dan kesejahteraan untuk masyarakat, di mana kesejahteraan masyarakat diwujudkan dengan PKBL. Arina Nurohmah, Eko Bayu Rianto memberitakan dari Jakarta. Tempat penginapan para menula bisa menjadi bisnis menjanjikan di masa datang. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Maria Elka Pangestu. Berikut penuturan selengkapnya untuk Anda. Tahun 2030 diprediksikan jumlah lansia di Indonesia mencapai 16 juta. Itu artinya akan banyak dibutuhkan tempat para pensiunan atau kaum lanjut usia. Indonesia memiliki tempat yang dinilai nyaman dan aman bagi penghuni para lanjut usia atau yang sudah memasuki masa pensiun. Hal itu pun diiyakan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Maria Elka Pangestu. Menurutnya jika berbicara prospek bisnis, Maria Elka memastikan penginapan untuk para lansia bisa berpotensi bisnis yang menjanjikan di masa depan. Dan mapan dan bisa masuk sebagai member di sini itu pasti menengah ke atas kan. Yeah. Jadi itu berarti dia bisa melakukan jalan-jalan, tapi dia istilahnya nyaman. Dia tahu bahwa dia akan tinggal di tempat yang dia sudah biasa karena standarnya pasti sama kan antara long life facility yang ada di tempat lain gitu ya. Dari data statistik kependudukan tahun ini menunjukkan setidaknya terdapat 10% penduduk Indonesia berusia di atas 65 tahun. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta.
Kriminalisasi kasus AM2 yang menyeret mantan Direktur Utama Indosat Mega Media kian berbuntut panjang. Penyelenggara layanan jasa internet Indonesia beserta jajaran regulasi internet berencana mematikan jaringan internet di tanah air. Berikut infonya untuk Anda. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII beserta Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita dan analisa. Salat menjadi ibadah yang paling utama ketika Anda berada di Masjidil Haram. Bagaimana tidak? Saat azan mulai terdengar, para jamaah akan berlomba-lomba berjalan dengan cepat agar bisa mendapatkan saf paling depan. Jamaah yang berjalan cepat sudah menjadi pemandangan biasa di semua penjuru Masjidil Haram. Suasana itu terlihat ketika waktu sholat tiba karena mereka ingin mendapatkan saf terdepan di masjid itu. Jutaan jamaah yang saat ini memadati kota Mekah menjadikan Masjidil Haram seakan sempit. Sehingga untuk mendapatkan saf terbaik tidaklah mudah. Jamaah harus pandai mengukur waktu kapan harus berangkat dari mahtab dan sampai ke masjid. Bila tidak, pintu masjid sudah ditutup dan jamaah disilahkan mengambil saf di luar masjid. Khusus untuk hari Jumat, kita sudah harus keluar dari mahtab sejak 3 jam sebelum sholat dimulai. Bila tidak, jangankan sholat di pelataran masjid, bisa-bisa kita akan mendapatkan saf di luar pelataran atau di tepi toko-toko di sana. Mengatur waktu tempuh menjadi sangat penting. Bila mahtab masih berjarak 1 km dari masjid, jamaah masih bisa berjalan kaki. Tapi bila jaraknya lebih dari itu, maka silahkan menggunakan kendaraan yang sudah disediakan Panitia Haji Indonesia atau mandiri dengan taksi seharga sekitar 2 atau 3 real per orangnya. Lebih cepat ke masjid tentu saja lebih baik. Kita bisa berzikir atau membaca Al-Quran sepuasnya di sana. Saiful Hadi memberitakan dari Mekah Al-Mukarramah untuk TVMU. Pemirsa, melaksanakan sholat berjamaah di 2 masjid, yakni Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, menjadi peristiwa yang dirindukan banyak orang. Terlebih saat menunggu imam sholat di Masjidil Haram. Kontributor TVMU berhasil merekam saat-saat menanti datangnya imam sholat hingga terdengar iqamat. Menanti sholat asar Sabtu sore dari tempat teratas lokasi tawaf bagi mereka yang berkursi roda. Bagi jamaah yang melakukan sholat di bagian dalam masjid, apalagi yang berada di luar, tentu saja peristiwa iqamat dan menanti datangnya imam menjadi hal yang selalu dibayangkan. Saat proses tawaf masih berlangsung, banyak jamaah yang berharap bisa melaksanakan sholat pada saf terdepan. Namun memang cukup sulit untuk mendapatkannya.
Beberapa menit setelah usai azan asar, dibantu petugas kepolisian khusus Masjidil Haram, imam datang memasuki pelataran Ka'bah. Setelah posisi imam persis di atas sajadah, maka terdengarlah iqamat dan jamaah pun segera menyusul saf untuk memulai sholat. Saiful Hadi memberitakan dari Mekah Al-Mukarramah untuk TVMU. Selama melaksanakan ibadah haji dan umroh, konsumsi atau makanan menjadi salah satu masalah yang paling penting. Apalagi bila menu yang disajikan tidak pas di lidah, karena bisa berpengaruh terhadap kesehatan dan bisa mengganggu proses ibadah. Selama di Madinah, jamaah haji Indonesia mendapatkan makanan 2 kali setiap harinya, yakni siang dan malam, sehingga usai sholat zuhur dan asar, jamaah tidak lagi harus direpotkan untuk mencari makanan di luar. Namun jika di pagi hari, pemerintah tidak menyediakan makanan, sehingga jamaah harus mencari makanan di sepanjang jalan kembali antara Masjid Nabawi hingga ke penginapan. Mencari makanan untuk sarapan tidak sulit. Dengan 1 atau 2 rial jamaah dapat menikmati makan yang tersedia, seperti kari atau makan roti, kopi susu atau teh susu pun dapat dinikmati. Bagi mereka yang sulit untuk kompromi dengan rasa makanan Arab yang menggunakan banyak bumbu, dapat membeli makanan di seputar hotel. Biasanya ada orang Indonesia yang menjajakan makanan khas Indonesia, harganya pun cukup terjangkau. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara yang juga Ketua Rombongan KBIH Muhammadiyah Medan Askolan Lubis menjelaskan seputar kiriman makanan pemerintah yang mereka terima setiap hari selama berada di Madinah. Ya, kita bersyukur dari segi makanan untuk di Madinah adalah sudah memadai. Makanan ini diberikan 2 kali sehari, yaitu jam 2 sore dan jam 8 malam. Dan dari segi menunya pun nampaknya sangat memuaskan. Dari KBIH Muhammadiyah Karom 6, alhamdulillah bisa secara berjamaah makan. Dan ini sangat mengembirakan, nampak kekompakan dan kemesraan dari jamaah Karom 6 Muhammadiyah Medan. Apakah konsumsi yang diterima itu tepat waktu, Pak? Nampaknya tepat waktu dan dilampiri dengan buah-buahan pisang kahat dan apel, ditambah dengan menu yang dibawa sendiri dari Medan yang sangat mengasyikkan. Oh, pemenuhan gizi jamaah selain yang kita peroleh dari pemerintah, apa usaha yang dilakukan, Pak? Usaha dilakukan adalah menambah menu yang dipersiapkan oleh pribadi-pribadi yang dibeli di pajak dekat Masjid Nabawi dan di sekeliling pemondokan. Namun yang sudah diberikan oleh pemerintah nampaknya sudah representatif. Saiful Hadi memberitakan dari Madinah Al-Munawwarah untuk TVMU. Tidak seperti halnya di Madinah, bagi sebagian jamaah haji di Makkah konsumsi makan baik pagi, siang, dan malam justru harus mencari sendiri, karena di Tenggarai pemerintah tidak menyediakan konsumsi bagi jamaahnya. Tanpa konsumsi yang jelas, baik gizi maupun rasanya tentu akan berakibat pada proses ibadah umroh dan haji. Untuk itulah kesibukan menyediakan sarapan serta makan siang dan malam menjadi urusan penting dilakukan. Sarapan pagi biasanya bisa dibeli di emperan hotel. Banyak warga Indonesia yang bermukim di Mekah dan berjualan makanan khas Indonesia, seperti nasi goreng, nasi kuning, atau mie lengkap dengan menu terasi atau ikan teri. Demikian juga dengan penjual makanan dari berbagai negara Afrika. Bila ingin mengganti selera dengan makanan luar Indonesia, di seputaran Masjidil Haram banyak restoran yang menjual makanan khas Arab, Pakistan, atau India. Harganya antara 10 sampai 15 real saja. Semangkuk kari kambing berharga 15 real, atau seekor ayam bakar cukup 20 real. Bila bosan membeli makan di luar, maka jamaah harus memasak sendiri. Tentu saja harus berbelanja kebutuhan pokok terlebih dahulu, seperti beras, sayuran, cabai, bawang, dan memasaknya pun di dapur.
Sebenarnya manajemen hotel sudah melarang jamaah untuk memasak karena khawatir terjadi kebakaran. Tapi perkara rasa buat jamaah Indonesia menjadi urusan serius, karena untuk mengkonsumsi makanan Arab atau India rasanya masih agak sulit di lidah. Maka resiko capek ataupun larangan tidak boleh memasak menjadi urusan kedua. Pokoknya makanan Indonesia paling tidak mengkonsumsi Indomie kemasan yang banyak tersedia dalam bentuk cup. Saiful Hadi memberitakan dari Mekah Al-Mukarramah untuk TVMU. Ya pemirsa, informasi dari Tanah Suci tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan berita dan analisa hanya di TVMU. Bersama saya Ihsan Marsyad dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih atas perhatiannya. Salam pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.